Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita membaca istighfar sehari berhadat, sekarang kita mengisi tambahan ilmu yang kita ambil dari sumbernya dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk malam ini menjelang datangnya Idul Adha yang di dalam Idul Adha ada satu anjuran kesunahan yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan bagi kita, yaitu melaksanakan udhiyah, menyembelih hewan kurban. Idul Adha, hari Id yang di dalamnya ada udhiyah, namanya Idul Adha. Idul Kurban yang namanya yang di dalamnya adalah ada kurban. Kurban artinya taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Kita baca hadisnya berhubungan dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Itu kita harus perlu ingatkan kembali bahwa berlakunya penyembelihan hewan kurban ini adalah untuk perkeluarga, ya. Hitungannya, kesunahannya adalah untuk perkeluarga. Beda dengan akikah. Akikah setiap anak yang lahir dikekahkan membeli 1 ekor kambing. Kalau perempuan laki 2 ekor kambing, sunahnya begitu. Tapi untuk korban beda. Korban ini 1 ekor kambing ini adalah untuk 1 keluarga, bukan untuk 1 orang, ya. Jadi nanti kalau sampai mau korban, mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban, disampaikan niatkan ini untuk keluarga saya. Ini untuk keluarga saya, bukan saya pribadi. Istri saya 1 lagi, tidak, bukan. 1 ekor itu untuk 1 keluarga, bukan untuk perorangan. Kalau 1 ekor sapi untuk 7 keluarga, bukan untuk 7 orang. Nah, ini di banyak tempat masih ada yang keliru. Keliru bukan berarti tidak sah. Sah-sah saja, cuma itu kan memberatkan. Saya kan kalau kita punya keluarga, 1 keluarga itu bapak, ibu, anaknya 5, berarti 7. Nah, besok kalau kepingin menyembelih hewan kurban 1 kambing, itu sementara untuk saya dulu, karena baru bisa beli 1 kambing. Nanti untuk istri tahun depan, kelamaan, ya, kelamaan. Rahmat Allah SWT sangat luas sekali. Berarti kalau setiap tahun kita nyembelih kambing, kenanya setiap orang dari keluarga itu 7 tahun sekali. Kalau 1 keluarga itu 7 orang. Nah, itulah untuk mencakupan keberkahan dari hewan kurban itu, maka sunahnya itu atau ketentuannya itu adalah 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, bukan 1 orang, ya. 1 ekor sapi untuk 7 keluarga. Sebagaimana Nabi kalau menyembelih, Nabi mengatakan Allahumma hadza min ali Muhammad, ya. Ya Allah, ini dari keluarga Muhammad, bukan dari Muhammad sendiri, tapi dari al Muhammad.
dari keluarga Muhammad. Ya. Itu perbedaan kekah dengan kurban. Kalau kekah kita sembelih 1 ekor untuk 1 orang kalau perempuan, 2 ekor untuk 1 orang laki, dan itu pun itu tidak diberatkan oleh Allah Ta'ala harus 2, kalau baru 1 tidak sah, tidak, bukan. Jadi kalau masih punya 1, ya silakan disembelih dan tidak ada hutang, masih hutang saya 1 lagi, tidak, ya, tidak hutang. Kawan-kawan nanti ada rezeki lagi, mau sembelih lagi, silakan. Tapi kalau tidak bisa, jangan merasa berdosa, jangan merasa berat karena masih merasa punya hutang, belum menikahi anak saya karena belum punya rezeki. Kalau kita belum punya rezeki, ya jangan maksakan, apalagi sampai berhutang, ya sampai hutang, maksakan ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap kita, jiwa kita, kecuali semampu kita. Ya. Jadi jangan sampai terus untuk menikahi anak atau menikahi diri sendiri sampai kita hutang kambing atau sampai kredit kambing, nggak boleh, ya. Kredit nggak boleh, ya. Ini termasuk al-urud amwal ribawi, itu termasuk ini kan, barang riba itu bukan cuma emas, perak, uang saja yang tidak boleh dikredit. Nah, ini juga tentang emas, perak ini ada juga yang masih melakukan, mungkin kalau ada di antara keluarga kita yang nyicil emas, nyicil cincin emas. Anting kalau emas itu haram, ya, nyicil itu haram. Termasuk perak juga nyicil, sama dengan kita nyicil bayar hutang terus ada bunganya. Emas itu kan nyicil bisa masuk bunga di situ. Kenapa? Karena harga emas kan naik turun, ya, naik turun, bisa untung bisa rugi yang nyicil atau yang menyicilkan. Siapa yang untung, siapa yang rugi tergantung naik turunnya. Itu makanya di situ ada unsur riba di situ. Jadi ingatkan kepada keluarga kita, ya, kalau ada yang cicil emas, kredit perak, termasuk arisan emas, itu jangan, ya. Arisan emas tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Ya, kalau kebetulan giliran sampean yang dapat, ya, istri yang dapat diundi, sekarang gilirannya dapat pas harga emas lagi murah, ya. Terus nanti untuk yang terakhir harga emas lagi naik, dari mana mendapatkan uang? Ya, bisa jadi yang bandarnya itu namblongi nanti, rugi di situ. Atau mungkin pas kita yang dapat harga emas lagi naik, terus besok giliran yang terakhir dapat pas turun, kecewa, wah dapat harga yang murah. Nah itu kredit emas, cicil atau arisan emas nggak boleh, ya. Termasuk juga kredit ini, kredit kambing, kredit sapi, nggak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk harta ribawi, harta riba. Jadi kembali ke sini, jadi untuk kekah atau untuk korban itu disunahkan, ya, disunahkan. Dan kesunahan ini bagi kita yang sedang punya rezeki sedang, ya. Nah, kalau yang punya rezeki berlebihan itu ditekankan oleh Nabi, ya. Punya rezeki berlebihan tapi tidak pernah korban, tidak pernah beli hewan korban, tidak pernah membeli hewan korban, padahal dia suka ikut lomba burung. Harga burung kadang-kadang sampai puluhan juta.
Lihat, ada burung suaranya bagus, nggak keberatan beli burung. Terus beli kambing cuma 3 juta, keberatan. Itu untuk orang-orang seperti itu, Nabi mengatakan tidak usah dekat-dekat dengan saya, tidak usah dekat-dekat ke masjid saya, kata Nabi. Orang yang dikasih rezeki melimpah tapi tidak juga mau berkurban, maka tidak usah dekat-dekat dengan musola saya, maksudnya masjidnya Nabi SAW. Nah, kalau seandainya tidak ada kecaman kecuali cuma itu, maka itu sudah cukup berat buat seorang untuk dibikin jauh dari Nabi. Nabi nyatru dia, tidak disopo oleh kanjeng Nabi kalau orang berlebihan harta tapi tidak mau menyembelih hewan kurban. Ya. Itu pertama itu ya, untuk menjadi pendorong kita untuk bisa berusaha menyentengkan hati kita, meringankan hati kita untuk jangan berat-berat ketika kita melihat ada kambing dijual di pinggir jalan, uang lagi banyak, jangan berat-berat kita untuk beli. Ya. Dan di hari Idul Adha sampai hari Tasyrik, ya, hiasan yang paling bagus menurut pandangan Allah dan Rasul yang kita pajang di rumah kita adalah hewan korban yang mau kita sembelih. Ya, ya, hiasan yang paling menyenangkan buat Allah dan Rasul di saat Idul Adha sampai hari Tasyrik itu adalah ketika kita mengikatkan hewan korban di rumah kita. Ya, menurut pandangan Allah dan Rasul. Kalau menurut pandangan orang, kelihatan kompros dan sebagainya, masa di muka rumah dipajang kambing, kencing, buang air, motori. Tapi menurut pandangan Allah Ta'ala, menurut pandangan Rasulullah, jadi kalau kita punya mobil mewah, mobil bagus, sepeda motor bagus, kita taruh di depan rumah kita, ya, kita pajang di depan rumah kita, itu tidak bikin Nabi senang, tidak bikin Nabi bangga, tidak. Di saat 4 hari itu, ya. Jadi seandainya kita kasih tulisan silakan dipakai yang membutuhkan, tetap kambing hewan korban ini yang lebih menyenangkan kanjeng Nabi di sana. Ya. Jadi kalau sampai kepingin menyenangkan Nabi, hari-hari ini, silakan. Lihat uangnya cukup kepada untuk beli kambing. Jadi saat ini kita kepingin bikin senangnya kanjeng Nabi, yakinlah bahwa kanjeng Nabi bakal betul-betul senang. Senangnya kanjeng Nabi, Allah akan senang juga. Sampai bisa meringankan hati untuk memilah uang yang lebih untuk diberikan hewan kurban. Ya. Bisa beli hewan kurban. Ada orang tanya, nanti kalau beli hewan kurban, apa betul tidak boleh nawar? Kata siapa? Ya. Siapa yang bilang tidak boleh nawar? Tawar-menawar itu adalah merupakan tuntunan Nabi, ya. Termasuk sunnah Nabi. Kita nawar. Makanya kalau sebagian orang-orang yang syar'i, secara syar'i dia jualan, ketika dia menyodorkan harga, dia nyuruh calon pembelinya, ayo sampai tawar, jangan ngangguk kok dikasih harga sekian, ya sudah, tidak, tawar. Itu termasuk sunnah, ya. Hanya Nabi kalau belanja nawar juga, ya, nawar Nabi. Nabi pernah mau dikasih kuda oleh sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala pernah mau ngasih Nabi kuda atau onta insyaallah. Ya, Nabi ngelihat ontanya Jabir bin Abdillah ini kok kurus, lemas. Terus dipanggil Jabir, bawa sini ontamu, ditepuk oleh Nabi.
seger langsung seger ontanya. Bagus sekali sekarang, bagus, senang saya melihat, kata Nabi. Senang saya melihat. Nabi, kalau jenengan senang ambil saja. Oh enggak, kata Nabi, enggak. Gitu ya. Nabi ngomong senang saya melihat. Terus sahabat Jabir sungkan karena Nabi senang, gitu ya. Saya kasih buat jenengan Nabi. Ambil saja buat jenengan. Tidak, jangan. Nah Jabir ini ya pas-pasan kehidupannya. Ya. Kalau kamu mau jual, ya jual, saya mau beli, kata Nabi. Kalau kamu mau jual, saya mau beli. Oh begitu ya? Ya sudah, kalau memang mau dibeli, saya kasih harga sekian. Ya. Saya kasih harga sekian. Kalau memang mau dibeli, saya mau kasih harga sekian. Nabi nawar, ya. Nabi nawar. Ditawar oleh Nabi, ya sudah. Nah masalah nanti kalau setelah sampean tawar terus dikasih, setelah dibeli, setelah dibayar, kasih lagi uangnya, ini sampean hadiah, nggak masalah, ya. Tawar menawar adalah menunjukkan akal keberakalan kita. Jangan sampai karena alasan ini kambing atau sapi ini kan mau untuk ibadah, jangan nawar dong. Terus nanti kesempatan buat yang jual tinggi-tinggikan harga terus ya. Kalau aturan itu kita pakai, padahal bukan aturan itu, tidak ada itu aturan. Kalau mau beli hewan kurban, kalau hewan keka itu jangan nawar. Atau kalau mau sedekahkan jangan ditawar. Tawar menawar adalah menunjukkan kepandaian kita dan keberakalan kita bahwa kita tidak mudah ditipu orang. Masalah kita mau sedekah, mau korban, itu adalah kedermawanan yang dikasih oleh Allah kepada hati kita, ya. Jadi itu ya. Jadi coba kita ukur uang kita, kira-kira bisa apa enggak untuk kelebihan dari uang saya untuk bisa beli hewan kurban menurut kemampuan saya. Jadi kalau hewan kurban yang paling murah maunya harga 2 juta dan mampu beli 2 juta, ya silakan, itu saja Bapak. Kan ada yang harga 2 juta, ada yang sampai harga 6 juta, ada yang sampai 15 juta. Ya sudah, saya yang penting bisa memerangi rasa eman di hati saya dari mengeluarkan uang. Ini bismillah untuk keluarga saya, ya. Jadi itu ya, sebagus-bagus pemandangan di hari Idul Adha adalah di saat kita mengikat kambing atau sapi yang mau kita korbankan di muka rumah kita, ya. Dan sebaik-baiknya penyembelihan adalah kalau dilakukan sendiri, kalau bisa, ya. Dilakukan sendiri. Kalau bisa menyembelih, dilakukan sendiri di rumah. Setiap langkah kita, setiap gerak kita, bahkan saat kita ngasah pisau itu sudah dihitung ibadah pada Allah Ta'ala, ya. Kalau nggak bisa, jangan paksakan. Bisa-bisa nanti salah nyembelih, jadi bangke nanti, ya. Kasih ke yang ahlinya. Kalau kebetulan sudah bisa nyembelih, itu kita sembelih sendiri. Kalau nggak bisa, maka bisa manggil orang, ya. Manggil orang. Ya, sebagaimana tadi hadisnya bahwa sebaik-baik dari pajangan, seindah-indah rumah ketika Idul Adha sampai ayam tasik, kalau ada kambing atau sapi di rumah kita yang dikorbankan, dari situ juga mengandung arti bahwa penyembelihan sebaiknya atau lebih baik di rumah kita lakukan. Masjid atau panitia korban itu kan untuk melayani, untuk membantu orang yang tidak bisa menyembelih sendiri, ya. Atau orang yang mungkin sibuk, nggak mau repot-repot di rumahnya, ya. Repot bagi-bagi, nanti ada macam-macam, ya. Nah, pertimbangannya hanya sudah serahkan ke panitia saja, panitia yang amanah, ya.
Jadi tetap yang paling bagus adalah menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa menyembelih sendiri, sembelih manggil orang menyembelih, disuruh menyembelih di rumah kita. Ya. Kalau tidak bisa juga, ya sudah diserahkan ke panitia. Kita ikut datang menghadiri, ya, menghadiri karena di situ ada kesunahan untuk menyaksikan proses penyembelihan, ya. Karena di situ ada sunnah-sunnah untuk mengucapkan Bismillah, sunnahnya untuk mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu di saat menyembelih ada kesunahannya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat kita sudah menyerahkan, kita tanya penyembelihannya jam berapa? Jam 7, ya sudah, jam 7 saya akan datang menyaksikan. Bukan karena curiga sama panitia, bukan karena tidak percaya, tapi karena memang sunnah, ya, disunahkan untuk menghadiri, ya. Hadiyah, inilah udhiyah. Jadi ingat ya bahwa kurban itu untuk satu kambing, itu untuk satu keluarga. Jadi begitu seorang menyembelih menyebutkan ini untuk keluarga saya, maka istrinya dapat pahala, istrinya dapat barokah, anaknya semuanya dapat barokah. Ya. Nah, kalau itu keluarga dalam satu rumah kebetulan ada 2 keluarga, gitu ya berarti dianggap satu keluarga ya, karena banyak satu rumah 2 keluarga, yang satu anaknya sudah punya kakak sendiri, ya, berarti dia sudah keluarga sendiri. Jadi keluarga kita adalah orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sebagai seorang bapak, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab kita adalah istri kita, ya, istri kita, terus siapa lagi? Anak-anak yang belum berkeluarga, itu jadi keluarga kita, jadi tanggung jawab kita. Nah, saat kita nyembelih, maka yang mendapatkan manfaat dan barokahnya itu adalah dan pahalanya juga itu orang yang berada di bawah naungan tanggung jawab kita. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain amlahain aqranain wa yusammi wa yukabbir wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Dari sahabat Anas bin Malik, sahabat dekatnya Nabi yang selalu menyaksikan keadaan rumah tangganya Nabi, Sayyidina Anas bin Malik, beliau menyampaikan Nabi dulu biasa sudah untuk menyembelih 2 ekor kambing yang istimewa, kambing yang paling bagus. Nabi 2 ekor Nabi kalau nyembelih. Kambing yang paling bagus itu adalah kambing yang insya Allah kita sudah ngerti, yang kepalanya kambing putih, yang kepalanya hitam, kaki hitam, terus perutnya hitam, ya, bagian kaki sampai perutnya hitam, punggungnya putih, kepalanya hitam, ya, itu yang warna yang paling bagus, dan itu yang lebih mahal harganya, ya. Kabshain amlahain, 2 ekor kambing yang istimewa, akranain, yang tanduknya sempurna, rata tanduknya, 2 tanduknya utuh dan rata. Dan cara nyembelihnya Nabi adalah yusammi, beliau menyebutkan dulu nama, yaitu Bismillah, ya. Yusammi Bismillah. Nah, ada juga yang mengatakan wa yusammi, beliau menyebutkan nama orang yang dimaksud. Yang dimaksud adalah beliau mengatakan, ya Allah, ini adalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, ya. Kemudian bertakbir, ya, bertakbir. Bagaimana takbir Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai, baru dimulai dengan
saat menyembelih, yang nyembelih itu dikasih tahu ini keluarganya fulan, ini penyembelihan untuk keluarganya si fulan. Jadi yang nyembelih itu menyebutkan. Kalau kira-kira umpamanya yang nyembelih itu banyak, gitu ya, maksudnya yang menyembelih itu yang disembelih banyak, sehingga dia itu mungkin agak kerepotan dan kebingungan untuk menyebut satu-satu, maka kita yang menyaksikan itu, ya, kita yang menyaksikan di saat dia mau menyembelih, kita yang menyaksikan, itu makanya kita disuruh hadir mau menyembelih. Khawatir nanti yang menyembelih itu lupa, ini siapa ya? Ya sudah, saya sembelih saja. Nah itu akhirnya tidak sah itu, ya, tidak sah. Jadi ukuran niatnya itu adalah niat, kan semua harus ada niat, ya. Nah, niat nyembelihnya untuk siapa? Yang paling pas, yang paling sempurna adalah di saat pisau itu sudah nempel di lehernya kambing itu. Menyebutkan nama, ya Allah, ini sembelihan korban atas nama keluarganya fulan. Nah, kalau yang nyembelih itu kebingungan, sudah kita yang punya aja. Allahumma hadza minni wa min ahli. Ya Allah, ini untuk dari saya, ya, dari keluarga saya, untukmu, ya, minna ilaika, dari kami untukmu. Nah, yang nyembelih tidak nyebut, tidak masalah, kita sudah siap dalam hati. Ya. Wa yukabbir wa yadha'u rijlahu, dan Nabi meletakkan kaki beliau di atas perutnya, ya, perut bagian kanan daripada kambing itu diinjak oleh Nabi, ya. Ada sunnahnya meletakkan kaki kanan Nabi di atas. Nabi meletakkan kaki kanan beliau di atas bagian lempeng kanannya kambing itu waktu itu, ya. Itu sempurnanya sunnah penyembelihan. Kemudian, nah ini hadis yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana Nabi marah kalau ada orang sudah punya kelebihan harta, dia bisa beli macam-macam tapi tidak mau menyembelih hewan kurban. Nabi mengatakan begini, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang punya kelebihan harta, walam yudhhi, tapi dia tidak mau juga melakukan udhiyah, tidak mau juga melakukan penyembelihan hewan kurban atas nama dia, tidak mau beli hewan kurban, fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat ke musola saya, musola kami. Musola maksudnya masjid Nabi. Musola disebut karena tempat sholat, ya. Musola artinya tempat sholat. Disebut masjid karena tempat sujud, ya. Istilahnya istilah masjid, musola ya sama saja, ya. Secara syariatnya, ya, sebut masjid, sebut musola, ya sama saja. Itu musolanya Nabi. Ya, tempat yang dimaksud adalah Masjid Nabawi, ya. Jadi berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan jangan dekat-dekat ke musola saya. Yang dimaksud oleh Nabi musola saya, musola kami adalah yaitu masjid yang kita tahu, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Jadi berdasarkan hadis ini kalau umpamanya kita sebut itu musolanya Nabi, tidak boleh saja, ya. Musola jami, musolanya Nabi. Masjid, musola, walaupun ditulis musola, ya. Ya tetap ini masjid. Kenapa? Tempat sujud, ya. Jadi masjid-masjid yang ada, musola-musola yang ada di sini, ada berapa musola di Kerajaan Timur Barat, ya tetap bisa disebut dengan nama masjid, ya. Masjid. Kenapa kok disebut masjid boleh? Bukan kita sujud di situ. Sajadah yasjudu sujudan. Masjid itu makan sujud, tempat sujud, masjid itu. Musola
Mahallus sholat, makanus sholat, tempat sholat. Ya, itu ancaman dari Nabi. Siapa yang punya kelebihan harta, tidak juga mau berkorban, maka tidak usah dekat-dekat. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, Allah Maha Kaya, tidak butuh. Ya, tidak perlu, tidak butuh. Berkorban itu bukan kebutuhannya Allah, bukan juga kebutuhannya kanjeng Nabi, kebutuhan kita. Ya, kurban bukan dengan makna korban seperti bahasa Indonesia ya. Korban, kecelakaan itu memakan korban. Bukan itu. Kalau korban secara menurut bahasa Indonesia itu korban itu kan berarti kita terpaksa sudah berkorban, ya, memakan korban. Ya, saya korban 2 juta, berarti terpaksa bukan dengan makna itu. Kurban diambil dari kata taqarraba ya taqarrabu. Taqarraba ya taqarrabu, taqarruban. Ya. Taqarruban wa qurbanan, ya. Qaruba yaqrubu, mendekat, ya. Qaruba yaqrubu, korban, wa qurban, mendekat. Taqarraba yataqarrabu, mendekatkan diri, ya. Jadi kita menyembelih hewan kurban, hewan yang kita jadikan alat atau sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, ya. Artinya begitu kita berkurban, saat itu kita jadi dekat dengan Allah Ta'ala, jadi dekat dengan baginda Rasul SAW. Baru kita beli saja, terus kita pulang, kita kita giring untuk kambing, itu sudah jalan kita dianggap ibadah sudah. Sampai ngasah pisaunya. Bahkan di antara sebagian ulama ya dari para habaib itu menganjurkan kalau kamu mau niat kepingin untuk kurban atau teka atau untuk niat-niat baik dengan menyembelih kambingmu, semakin lama jarak membelinya itu semakin banyak pahalanya. Kenapa? Di saat kamu beli ngeris, ya, cari rumputnya, itu sudah dianggap ibadah. Berangkat dari rumah cari rumput, dari tempat rumput gotong ke rumah, itu ibadah. Ya. Bahkan kalau kita lihat di hadis Nabi yang lain itu, Nabi mengatakan setiap kotoran yang terbuang sampai air kencingnya, ya, bernilai pahala. Nanti semuanya akan ditimbang, kotorannya, kencingnya itu ditimbang sebagai amalan kebaikan kita. Kalau kita niat untuk kurban, jadi semua unsurnya itu, semua apa yang ada di kambing atau di sapi itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala sebagai pahala kebaikan kita, sebagai taqarruban, saksi kebaikan kita di hadapan Allah SWT. Ya. Jadi sampean boleh niat mulai sekarang, punya kambing kecil, saya niat ini kambing tahun depan sudah bisa dipakai korban, umpamanya. Ya. Ini kalau kambing masih kecil belum bisa dipakai korban sekarang, mungkin tahun depan sudah besar. Nah itu, begitu niat, mulai saat niat, setiap ngiring ke tempat ngangonnya itu dapat pahala, ya, dari Allah Ta'ala. Asal ngangonnya jangan sampai ngambil anggotnya orang, nyaurnya orang, ya. Nah tetap kalau kita harus cari rambanan itu punya orang, ya, ngomong sama orangnya kira-kira, atau mungkin kembali kepada aturan adat, al-adat muhakamah. Kalau memang adat itu menjadi aturan hukum, ya, bisa kembali kepada aturan dasar yang berlaku di daerah masing-masing. Ya. Satu hadis lagi, an Jundub
bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanamin qad dhubihat fa qala man dhahaba qabla salati fal yadbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabaha fal yadbah ala bismillah. Katanya sahabat Jundub bin Sufyan, beliau mengatakan, saya pernah sekali di saat saya hadir sholat Idul Adha bersama Kanjeng Nabi, setelah selesai sholat, Nabi mau menyaksikan penyembelihan punyanya para sahabat. Nabi kok melihat ada kambing yang sudah disembelih, ya. Kelihatan kambing ini sudah disembelih sebelum sholat. Maka Nabi mengatakan, siapa-siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat, ya, siapa yang kadung sudah menyembelih sebelum sholat, maka silakan nyembelih lagi, karena itu belum dianggap tidak sah penyembelihan sebelum sholat. Ya, ganti lagi, cari lagi kambing yang sama untuk disembelih sekarang. Kambing yang sudah disembelih tidak dinilai kambing korban, tidak dinilai sebagai kambing udhiyah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka sekaranglah saatnya untuk menyembelih dan silakan mengucapkan bismillah, ya. Nah, di hadis ini jelas mengatakan bahwa aturan penyembelihan itu mulainya dilaksanakan adalah saat selesai sholat Idul Adha. Setelah benar-benar selesai Idul Adha, dalam arti khotib sudah turun dari mimbar, ya. Jadi kalau ada mungkin sang yang jagalnya karena dia itu banyak job di saat itu, khotib masih di atas mimbar, dia sudah sembelih duluan, itu tidak sah, ya. Jadi batas mulainya adalah setelah yakin khotib turun dari mimbar, ya. Sampai kapan? Sampai hari ketiga dari ayam Basri, ya. Paling akhir adalah sampai ghurub syamsi, sampai tenggelamnya matahari atau sampai maghrib, ya. Untuk ihtiyatan itu para ulama menganjurkan sampai asar, ya. Itulah sedikit tentang udhiyah, tentang aturan penyembelihan hewan kurban. Dan Idul Adha itu, ya, Idul Adha, untuk sholat Idul Adha itu ada kesunahan. Sunahnya Idul Adha dengan Idul Fitri berbeda. Kalau kita sholat Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid, itu disunahkan makan dulu, ya. Kalau mau sholat Idul Adha malah disunahkan supaya tidak makan dulu. Jangan makan dan minum dulu, langsung pagi berangkat ke masjid. Kenapa kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa sekarang sudah tidak puasa lagi, ya. Nah, Idul Adha Nabi menganjurkan, mensunahkan kita untuk tidak makan, tidak minum dulu sebelum selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya untuk Idul Fitri dan Idul Adha waktunya juga disunahkan, waktunya beda. Untuk Idul Fitri disunahkan agak siang sedikit, ya, agak siang, nunggu orang-orang yang masih makan-makan, ya. Idul Adha disunahkan lebih pagi, sunnah saja pun disunahkan lebih pagi. Itu apa? Supaya lebih cepat pelaksanaan udhiyah untuk kurban, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u biridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.